Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk dunia yang berputar tanpa jeda, ada sebuah ruang yang tidak pernah disentuh oleh kebisingan. Sebuah ruang yang tidak dapat ditemukan oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa. Ruang yang pernah dikenal oleh para tabib kuno, para rishi dari lembah yang terlupakan, hingga para pecinta malam yang duduk memandangi langit dan memahami bahwa keheningan adalah bahasa tertua alam semesta. Namun hari ini, kita hidup dalam zaman yang berbeda. Suara notifikasi menggantikan suara angin. Kesibukan menelan renungan. Dan keheningan, seni tertua dalam perjalanan batin manusia, perlahan memudar, tenggelam dalam lautan distraksi yang tidak pernah padam. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa menemukan hening di dunia yang tidak pernah benar-benar diam? Atau lebih misterius lagi, apakah keheningan itu sebenarnya tidak pernah pergi? Kita saja yang lupa bagaimana mendengarnya. Dalam video ini, kita akan menyingkap sebuah seni yang tampak sederhana, namun menyimpan rahasia yang hanya sedikit orang pahami. Seni menjadi hening, bukan sekadar diam, tetapi hening sebagai sebuah keadaan. Hening yang membawa kejernihan, hening yang mengungkap lapisan-lapisan tersembunyi dari diri kita sendiri. Hening yang dulu menjadi pintu bagi para pencari kebijaksanaan, dari gurun para sufi hingga puncak-puncak tempat para pertapa menanti cahaya. Kita akan menelusuri bagaimana peradaban kuno memahami keheningan sebagai sumber kekuatan batin. Kita akan membahas mengapa seni ini semakin hilang di era modern, dan terutama bagaimana kita, Anda dan saya dapat mempelajarinya kembali. Langkah demi langkah, hingga hening itu bukan lagi sesuatu yang kita cari, tetapi sesuatu yang kita menjadi. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung perjalanan spiritual dan pengetahuan mistis seperti ini. Tekan tombol like, berlangganan, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa menemukan kembali seni agung yang telah lama terkubur ini. Dan sekarang, tarik napas perlahan. Kosongkan pikiran sejenak, karena kita akan memasuki dunia yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang berani berhenti di tengah dunia yang terus berlari. Jika kita menelusuri kembali jejak sejarah manusia, hampir setiap peradaban besar memiliki satu kesamaan. Mereka menghormati hening bukan sebagai kekosongan, tetapi sebagai gerbang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Di Mesir kuno, para penjaga kuil Hathor percaya bahwa dunia tercipta dari ketenangan awal, sebuah kekosongan yang penuh potensi. Di Persia, para pencari hikmah duduk dalam keheningan untuk mendengar suara yang tidak berbunyi. Di peradaban Nusantara sendiri, para leluhur memahami hening sebagai pusat dari olah batin, tempat manusia kembali menyatu dengan kesadaran yang lebih luas. Dan jauh di belahan dunia lain, seorang sosok agung yang berjalan di gurun, bermalam dalam sunyi, mencari petunjuk di balik kesunyian malam. Ada hikmah tentang hening yang menguatkan, menenangkan, dan menjadi landasan kemantapan jiwa. Bukan karena diamnya, tetapi karena kehadiran yang tumbuh dari diam itu. Para sufi berbicara tentang hening yang hidup, suatu keadaan ketika hati menjadi lebih peka dari telinga, dan seseorang dapat memahami makna yang tidak diucapkan. Sementara para Zen Master di Timur jauh mengajarkan bahwa hening adalah cermin. Apapun yang berada di depan cermin itu akan terlihat apa adanya, tanpa topeng. Namun apa yang sering disalahpahami adalah ini. Hening bukan tentang melarikan diri dari dunia, melainkan menemukan pusat ketenangan di dalam diri, bahkan ketika dunia sedang bergetar. Peradaban kuno menyadari bahwa manusia memiliki dua medan peperangan. Yang pertama adalah dunia luar, yang penuh tantangan, tekanan, dan tuntutan. Yang kedua adalah dunia dalam, yang jauh lebih sunyi, tetapi juga jauh lebih menentukan.
Dan dalam dunia dalam inilah, hening menjadi pedang sekaligus perisai. Ia menajamkan intuisi, ia memperkuat batin, ia menjernihkan niat. Hingga keputusan-keputusan besar tidak lagi dibuat oleh ketakutan, melainkan oleh kejernihan. Namun dengan berkembangnya dunia modern, seni ini mulai terlupakan. Kota semakin berisik, pikiran semakin penuh, dan manusia semakin jauh dari dirinya sendiri. Kita hidup dalam zaman di mana diam sering dianggap aneh, hening dianggap tidak produktif, dan ketenangan dianggap kemewahan. Padahal, justru dalam keheninganlah para guru besar dulu menemukan kejernihan yang membuat mereka berbeda dari manusia biasa. Mereka memahami bahwa hening bukan dari luar, melainkan dari dalam. Dan ketika seseorang berhasil menguasainya, dunia luar tidak lagi bisa menguasai dirinya. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, saya ingin bertanya pada Anda, dan saya benar-benar ingin Anda jawab di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton video ini, dan sejauh mana pembahasan kita sudah sampai di tempat Anda? Tuliskan komentar Anda, agar saya tahu sampai mana resonansi video ini menjangkau. Dan jika Anda merasakan bahwa materi seperti ini membuka cakrawala baru, jangan ragu untuk menekan like, berlangganan, dan bagikan video ini agar semakin banyak jiwa yang menemukan kembali seni hening ini. Sekarang, bersiaplah. Karena setelah ini kita tidak hanya membahas sejarahnya, kita akan mulai memasuki inti dari ajaran kuno. Bagaimana hening bekerja di dalam diri manusia, dan mengapa ia disebut kekuatan yang tidak bersuara. Untuk memahami seni menjadi hening, pertama-tama kita harus melupakan anggapan bahwa hening adalah sesuatu yang terjadi ketika dunia berhenti bersuara. Kenyataannya, dunia tidak akan pernah berhenti bersuara. Satu-satunya tempat yang bisa benar-benar menjadi hening adalah di dalam diri. Dan inilah rahasia yang sejak dulu diajarkan oleh para pencari hikmah. Hening bukan keadaan luar, melainkan keterampilan batin. Bayangkan sebuah danau. Ketika airnya bergejolak, kita tidak bisa melihat apapun di bawah permukaannya. Namun ketika air itu tenang, tiba-tiba kedalaman menjadi terlihat. Begitu pula manusia, selama pikiran berisik, oleh kekhawatiran, oleh ambisi yang terlalu dipaksakan, oleh prasangka, oleh suara dunia, kedalaman diri tidak dapat terlihat. Apa yang tampak hanyalah permukaan yang keruh. Tetapi ketika seseorang belajar menjadi hening, permukaan itu mulai tenang, dan yang tersembunyi pun mulai muncul. Disinilah letak perbedaan antara diam dan hening. Diam adalah ketidakadaan suara. Hening adalah ketidakbergantungannya hati pada suara. Bahkan di tengah bisingnya mesin, keramaian atau hiruk-pikuk hidup, seseorang bisa benar-benar berada dalam keadaan hening. Para guru kuno menyebut ini sebagai inner sanctuary, ruang suci di dalam diri yang tidak dapat dijangkau oleh dunia luar. Ruang yang hanya terbuka bagi mereka yang berani berhenti sejenak dari perang pikiran mereka sendiri. Dan menariknya, hampir semua manusia memiliki tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa mereka merindukan hening, walaupun mereka tidak menyadarinya. Itu terlihat pada seseorang yang memilih duduk sendirian di mobil setelah hari yang melelahkan, atau seseorang yang tiba-tiba menikmati hujan malam tanpa alasan. Atau ketika seseorang merasa damai melihat cahaya matahari menyelinap lewat jendela. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jiwa yang sedang berkata, akhirnya, tenang sebentar. Namun, di balik semua itu, ada rahasia lain yang jauh lebih dalam. Hening membuka pintu intuisi. Manusia modern sering salah paham tentang intuisi, menganggapnya sebagai perasaan acak atau kebetulan. Padahal, intuisi bukanlah sesuatu yang muncul dari kekosongan. Ia muncul dari keteraturan pikiran yang jernih. Dan kejernihan hanya muncul ketika seseorang berhasil mengheningkan batinnya. Di titik ini, seseorang mulai melihat hal-hal yang sebelumnya terhalang oleh kebisingan mental.
Mana yang benar-benar penting, mana yang hanya ilusi, mana yang harus dilepaskan, mana yang harus dipegang. Mana panggilan jiwa, mana sekadar keinginan sesaat. Para sufi menggambarkan hening seperti cahaya yang turun ke hati. Para tabib Nusantara menyebutnya angin tenang di dalam dada. Para filsuf menyebutnya situs kontemplatif. Semua berbeda istilah, tetapi intinya sama. Hening mengembalikan manusia kepada dirinya yang paling jujur. Tapi mengapa hening terasa begitu sulit bagi manusia modern? Karena kita hidup dalam era yang dipenuhi gangguan yang diproduksi. Notifikasi, iklan, tren opini, drama sosial. Semua didesain untuk membuat kita tidak pernah berhenti. Dan perlahan, manusia kehilangan satu hal yang sangat berharga. Kemampuan untuk mendengar suaranya sendiri. Hening bukan sekadar teknik. Ia adalah perlawanan pribadi terhadap hiruk-pikuk dunia. Ia adalah langkah paling sunyi, tetapi paling berani. Dan ketika seseorang mulai memasuki seni ini, akan ada momen unik yang hampir dialami semua orang. Momen ketika dunia tidak berubah, tetapi cara kita melihatnya berubah. Bukan lagi melalui mata yang gelisah, tetapi melalui batin yang stabil. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, yang jauh lebih dalam, saya ingin mengundang Anda untuk menuliskan di komentar, apa suara paling mengganggu di hidup Anda akhir-akhir ini? Tulis di komentar, kita akan baca bersama. Sekarang, siapkan diri Anda, karena di bagian berikutnya, kita akan membahas sisi yang lebih tersembunyi dari hening. Lapisan-lapisan batin yang jarang disentuh manusia modern dan rahasia kuno yang jarang diungkap. Jika pada bagian sebelumnya kita memahami hening sebagai keterampilan batin, maka sekarang kita memasuki wilayah yang lebih dalam. Wilayah yang dulu hanya dibicarakan dalam bisikan di antara para guru spiritual, ahli hikmah, dan pencari kebenaran sejati. Karena di balik hening, ada struktur tersembunyi yang jarang dibahas. Para penjaga ilmu kuno percaya bahwa manusia memiliki 3 lapisan keheningan. Dan hanya dengan memahami ketiganya, seseorang bisa benar-benar merasakan transformasi batin yang utuh. Lapisan pertama, hening dari dunia luar. Ini adalah lapisan yang paling mudah, namun paling banyak menipu. Ketika seseorang masuk ke kamar yang tenang, mematikan suara, atau menjauh dari keramaian, ia merasa telah menemukan hening. Namun itu hanyalah pintu gerbang, bukan destinasinya. Para guru menyebut lapisan ini sebagai hening sementara. Ia memberi jeda, tetapi tidak menyentuh akar jiwa. Mengapa? Karena begitu Anda kembali ke dunia luar, ketenangan itu hilang. Dan apapun yang hilang hanya karena kondisi luar, bukan hening yang sejati. Lapisan kedua, hening pikiran. Inilah lapisan yang lebih dalam, yang sering dianggap mustahil oleh manusia modern. Pikiran kita berputar seperti roda yang tidak pernah berhenti. Kadang kita duduk diam, tetapi pikiran berlari jauh, mengulang masa lalu, cemas pada masa depan, memikirkan hal-hal yang bahkan tidak penting. Namun para filsuf dan sufi mengajarkan bahwa pikiran bisa diperlambat, bukan dihentikan dengan paksa, tetapi dilunakkan. Ketika seseorang mulai memperhatikan napasnya, detak jantungnya, atau merasakan tubuhnya hadir di momen ini, pikiran mulai melemahkan kecepatannya. Disinilah seseorang mulai merasakan apa yang disebut para pencari hikmah sebagai hening yang berpikir. Pikiran masih ada, tetapi tidak lagi memegang kendali. Ia berubah menjadi penonton, bukan penguasa. Ini adalah titik perubahan. Suara dunia tidak lagi mendominasi, dan suara pikiran tidak lagi menaklukkan. Namun masih ada satu lapisan terakhir, lapisan yang tidak semua orang berani menyentuhnya. Lapisan ketiga, hening hati. Inilah rahasia terdalam.
Hening hati bukan berarti tidak ada perasaan. Bukan pula berarti menjadi dingin atau menjauh dari dunia. Justru sebaliknya, hening hati adalah ketika hati jernih dari segala hal yang menutupi cahaya batinnya. Bayangkan cermin yang berdebu. Cahaya tidak pernah hilang, hanya tertutup lapisan-lapisan tipis yang terus menumpuk. Demikian pula hati manusia. Ia tertutup oleh kecewa, amarah, prasangka, keinginan yang tidak perlu, kerak ego yang menebal sedikit demi sedikit. Ketika seseorang belajar menjadi hening, lapisan-lapisan itu mulai terangkat, bukan sekaligus, tetapi perlahan, seperti air yang membersihkan kaca yang buram. Inilah yang membuat para ahli hikmah tampak berbeda. Jika Anda pernah bertemu seseorang yang auranya menenangkan tanpa ia banyak bicara, yang tatapannya tidak menghakimi, yang senyumnya ringan namun dalam, Anda sedang bertemu seseorang yang hatinya telah mengenal hening tingkat ketiga. Dan rahasia paling besar dari semuanya adalah ini. Hening bukan membuat manusia menjauh dari dunia, tetapi membuat manusia lebih kuat untuk berada di dalam dunia. Ketika hati hening, seseorang tidak mudah diprovokasi. Ketika pikiran hening, seseorang tidak tercabik oleh kecemasan. Ketika batin hening, seseorang mulai memahami makna-makna yang sebelumnya tidak terlihat. Dan di titik terdalam hening, terdapat sesuatu yang hampir tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan bahwa seseorang sedang dijaga, diarahkan, dan disadarkan, bukan oleh dunia luar, tetapi oleh cahaya dari dalam dirinya. Sampai di titik ini, Anda sudah memahami bahwa hening bukan keadaan pasif, melainkan keterampilan batin yang harus dilatih. Sekarang kita memasuki bagian yang paling penting. Bagaimana cara mempraktikkan hening di dunia yang tidak pernah diam? Tidak perlu pergi ke gunung, tidak perlu menutup diri dari dunia, tidak perlu ritual rumit. Yang Anda perlukan hanyalah melatih kesadaran pada hal-hal kecil yang nantinya akan membuka pintu pada keheningan yang lebih dalam. 1. Latihan 3 napas untuk kembali. Ini adalah teknik yang diajarkan oleh para penempuh jalan batin sejak ratusan tahun lalu. Sederhana, tetapi sangat kuat. Caranya, ketika Anda merasa pikiran mulai bising, berhenti sejenak. Ambil 3 napas panjang, perlahan, tanpa memaksa. Pada napas pertama, sadari tubuh. Pada napas kedua, sadari pikiran. Pada napas ketiga, sadari hati. 3 napas ini seperti menarik rem darurat pada kereta pikiran yang sedang berlari liar. Hasilnya, dalam hitungan detik, Anda kembali ke pusat diri. Sederhana, tetapi amat efektif. 2. Latihan mengamati tanpa menilai. Salah satu sumber kebisingan terbesar bukanlah dunia luar, melainkan penilaian kita sendiri. Ini buruk. Ini menyebalkan, ini gagal, ini salah. Mengapa dia begitu? Mengapa aku tidak begini? Setiap penilaian menambah batu ke dalam batin, dan batu-batu itu membuat hati menjadi berat. Cobalah latihan ini. Ketika ada emosi muncul, jangan langsung menilai. Amati saja. Katakan dalam hati, aku melihatmu. Anda tidak melawan emosi itu. Anda tidak menutupinya, Anda tidak menghakiminya. Anda hanya mengamati tanpa reaksional. Ketika Anda mampu melakukan ini, Anda sedang melangkah menuju hening pikiran. 3. Latihan ruang suci 2 menit. Banyak yang merasa tidak punya waktu untuk hening, padahal Anda hanya butuh 2 menit. Pilih 1 momen dalam sehari. Sebelum tidur, setelah bangun, saat menunggu transportasi, setelah salat, atau di sela pekerjaan. Selama 2 menit itu, duduk tenang,
Pejamkan mata atau biarkan terbuka setengah. Rasakan hadirnya diri tanpa tujuan apapun, hanya hadir. Di titik ini, Anda sedang menghubungkan diri dengan lapisan kedua keheningan, dan ketika dilakukan rutin, 2 menit ini bisa menjadi salah satu ritual paling kuat untuk menjernihkan batin. 4. Membersihkan debu hati secara bertahap. Untuk mencapai hening hati, Anda perlu melakukan satu hal yang sangat sederhana tetapi sulit. Jujur dengan diri sendiri. Bukan jujur pada orang lain, bukan jujur pada dunia, tetapi jujur tentang apa yang Anda rasakan, apa yang masih berat, siapa yang masih Anda simpan dalam amarah, dan apa yang masih menjadi duri di dalam batin. Setiap kali Anda mengakui satu hal kecil, Anda membersihkan sedikit dari debu yang melekat pada hati Anda, dan perlahan cahaya batin mulai tampak. Latihan yang bisa Anda coba. Setiap malam sebelum tidur, tanya diri Anda, apa satu hal yang membuat hatiku tidak tenang hari ini? Lihat tanpa menghakimi, terima tanpa melawan, dan niatkan untuk melepaskannya sedikit demi sedikit. Hening hati bukan dicapai dalam sehari, tetapi setiap pengakuan jujur adalah satu langkah menuju kejernihan. 5. Jadikan hening sebagai sikap hidup. Berlatih hening bukan berarti meninggalkan dunia. Justru, latihan ini membuat Anda lebih jernih, kuat, stabil, fokus, peka terhadap bisikan kebijaksanaan. Ketika hati hening, seseorang tidak lagi hidup dengan reaksi, melainkan dengan kesadaran. Dan di titik inilah, seni hening berubah dari teknik menjadi cara hidup. Kita telah menempuh perjalanan panjang hari ini. Dari sejarah kuno, filsafat para guru, hingga praktik-praktik sederhana yang bisa Anda lakukan setiap hari. Seni menjadi hening bukanlah hal sepele. Ia adalah kunci untuk menemukan kedamaian di tengah dunia yang tidak pernah diam. Hening bukan tentang menjauh dari kehidupan, bukan tentang melarikan diri dari suara dunia atau mengabaikan tanggung jawab. Hening adalah kekuatan batin yang membebaskan, suatu kemampuan untuk tetap jernih, fokus, dan hadir meski di tengah badai hiruk-pikuk. Ketika Anda berhasil menguasainya, Anda akan menemukan sesuatu yang jarang disadari manusia modern. Dunia tidak lagi menguasai Anda. Anda yang menguasai diri Anda. Bayangkan hidup sehari-hari yang dipenuhi kesadaran. Setiap kata yang keluar dari mulut, setiap tindakan yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, semua lahir dari kejernihan hati dan ketenangan batin. Bukankah itu yang selama ini kita cari? Sebuah kehidupan yang bukan sekadar bergerak dari satu hari ke hari berikutnya, tetapi hidup dengan kesadaran, keberanian, dan kedalaman yang jarang dimiliki manusia biasa. Dan inilah pesan terakhir yang ingin saya tinggalkan. Mulailah dari hal kecil. 3 napas, 2 menit hening, 1 pengakuan jujur pada hati. Setiap langkah kecil ini adalah batu pertama menuju lapisan hening terdalam. Seiring waktu, latihan-latihan sederhana ini akan membawa Anda ke pengalaman yang dulunya hanya diketahui oleh para tabib, sufi, dan pencari hikmah kuno. Mengalami hening yang membimbing, menenangkan, dan membuka mata batin Anda. Jika video ini membuka wawasan Anda, tekan tombol like, berlangganan, dan bagikan agar lebih banyak orang bisa menemukan kembali seni yang hilang ini. Tuliskan juga di kolom komentar, apa satu hal yang akan saya mulai hari ini untuk menemukan hening. Biarkan jawaban Anda menjadi awal dari perjalanan batin yang baru. Dan ingat, dunia tidak akan pernah berhenti berbicara. Tetapi di dalam diri Anda, ada ruang yang tidak bisa diganggu. Ada ketenangan yang tidak bisa dicuri. Ada hening yang selalu menunggu untuk ditemukan. Selamat melangkah ke dalam dunia keheningan. Dan temukan kekuatan yang diam namun agung di dalam diri Anda.